Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Guru pada pembelajaran kedua hari ini. Nah anak-anak, pada pembelajaran kedua hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu tentang menyajikan teks dalam bentuk peta pikiran. Nah, kalian bisa juga melihat materi ini pada halaman 34 buku Prima 5A. Jika pada sebelumnya anak-anak bahasa Indonesia pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang menentukan pokok pikiran dalam teks tertulis maupun teks lisan. Nah, sehingga pada hari ini kita lanjutkan materinya, yaitu menyajikan teks dalam bentuk peta pikiran. Bu Guru harapkan kalian melihat video ini sampai selesai sehingga nantinya kalian bisa memahami materi yang Bu Guru sampaikan. Dan Bu Guru harapkan setelah kalian mempelajari materi ini, nantinya kalian bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan peta pikiran. Kemudian bagaimana cara membuat peta pikiran. Baik anak-anak, kita lanjut. Sebelum kita membuat peta pikiran, tentunya kita harus tahu dulu apa itu peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara mencatat informasi. Jadi mencatat informasi dari suatu teks yang disajikan secara ringkas agar kita lebih mudah mengingat isi dari teks yang kita baca. Jadi kita mencatat ya anak-anak ya, mencatat informasi-informasi penting yang ada di dalam teks yang kita baca supaya kita itu mudah mengingat isi dari teks tersebut. Isi dari teks tersebut menjelaskan tentang apa, seperti itu. Kemudian peta pikiran itu memuat pokok pikiran yang terdapat dalam kalimat utama. Jadi peta pikiran itu memuat pokok pikiran. Pokok pikiran dalam kalimat utama itu tentang apa? Kemudian selain memuat tentang pokok pikiran, peta pikiran juga berisi informasi penting yang merupakan penjelasan dari pokok pikiran sebelumnya. Jadi peta pikiran itu berisi tentang pokok pikiran yang ada pada kalimat utama dan juga penjelasan-penjelasan yang ada pada kalimat penjelas yang menjelaskan tentang pokok pikiran sebelumnya. Bagaimana cara membuat peta pikiran? Berikut ini adalah hal-hal yang harus kalian lakukan ketika membuat peta pikiran. Yang pertama adalah tuliskan ide pokok dari setiap paragraf. Jadi kalian menuliskan ide pokok dari setiap paragraf. Kalau ada 2 paragraf berarti tuliskan 2 ide pokok dalam paragraf itu apa. Ya. Kemudian jika kalian menemui kata-kata yang sulit atau kata-kata yang kalian tidak mengerti arti dari kata tersebut, kalian harus memberikan garis bawah. Kemudian setelah kalian garis bawahi, lalu kalian bisa mencari arti dari kata sulit tersebut pada Kamus Bahasa Indonesia. Yang kedua, temukan kata kunci pada setiap paragraf. Jadi yang kedua, kita menemukan kata kunci pada setiap paragrafnya ya, untuk membuat cabang utama pada peta pikiran. Kata kuncinya tentang apa? Kalau misalnya menjelaskan tentang Pancasila, berarti kata kuncinya tentang Pancasila. Atau misalnya menjelaskan tentang letak astronomis, berarti kata kuncinya adalah letak astronomis. Oke, yang ketiga, buatlah daftar pertanyaan untuk membantu menemukan informasi dalam teks. Kalian bisa menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, berapa, dan bagaimana. Jadi kalian menggunakan kata tanya. Berarti membuat kalimat tanya. Kemudian kalimat tanya yang berhubungan dengan teks tersebut yang nantinya kalian jawab kalimat tanya itu
dengan isi yang ada pada teks yang kalian baca. Yang keempat, rangkailah ide pokok tersebut menjadi sebuah bagan. Kamu dapat menggunakan anak panah untuk menunjukkan alur peta pikiran. Nah, baik anak-anak, di sini yang kelima, catatlah informasi-informasi penting dari teks untuk melengkapi keterangan pada bagan peta pikiran. Jadi itu ada 5 langkah atau 5 hal yang harus kalian lakukan ketika kalian membuat peta pikiran. Nah, di sini Bu Guru akan memberikan sebuah contoh. Misalnya ada sebuah teks tentang Dayu dan ikan hias. Nah, ini Bu Guru bacakan dulu teksnya ya. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan mas itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Itu kalimat pada paragraf pertama. Paragraf kedua, Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Nah, dari teks Dayu dan ikan hias, maka kalian bisa membuat peta pikiran. Ingat, langkah yang pertama ya, membuat peta pikiran, pastikan dulu pokok pikirannya itu apa ya. Atau misalnya kalian bisa menuliskan pokok pikirannya atau temanya itu, tema utamanya itu apa. Kalian tuliskan dulu di tengah-tengah. Nah, misalnya ini, yaitu Dayu dan ikan hias, karena teks ini membahas tentang Dayu dan ikan hias. Maka berikutnya kata kunci. Nah, kata kuncinya apa? Oh, tentang ikan hias misalnya. Karena teks itu menjelaskan tentang ikan hias. Nah, setelah itu kalian membuat daftar pertanyaan untuk membantu menemukan informasi dalam teks tersebut. Kalian bisa menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi misalnya nih, kita buat pertanyaan. Siapa yang memelihara ikan hias? Kemudian, apa nama ikan hias yang dipelihara? Berarti sudah menggunakan kata tanya siapa, apa, ya. Kemudian di mana ikan hias itu dipelihara? Nah, menggunakan kata tanya di mana. Kapan ikan hias diberi makan? Menggunakan kata tanya kapan. Kemudian kapan akuarium dibersihkan? Menggunakan kata tanya kapan lagi. Kemudian apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Nah, kita sudah membuat daftar pertanyaan ya. Nah, dari daftar pertanyaan ini maka kita bisa memperoleh informasi-informasi yang ada dalam teks yang kita baca. Nah, sehingga kita membuat peta pikirannya ya. Tadi pertanyaan pertama adalah siapa yang memelihara ikan hias? Maka kita bisa membuat peta pikirannya adalah Dayu memelihara ikan hias. Ya. Kemudian Dayu memelihara ikan mas koki. Kita tahu Dayu memelihara jenis ikan mas koki. Kemudian Dayu memelihara di akuarium. Jadi kita tahu, oh ikan mas kokinya itu dipelihara di akuarium. Kemudian Dayu memberi makan ikan hias setiap hari. Kan tadi
kita sudah membuat pertanyaan, kapan ikan hias diberi makan? Maka kita tahu Dayu memberi makan ikan hiasnya itu adalah setiap hari. Kemudian akuarium dibersihkan seminggu sekali. Kita tadi sudah membuat pertanyaan, kapan ikan hias dibersihkan? Maka kita memperoleh informasi akuarium dibersihkan seminggu sekali. Kemudian Dayu memperhatikan mulut ikan hias saat terbuka dan menutup. Nah, ini adalah contoh cara membuat sebuah peta pikiran. Jadi petanya itu dibuat seperti bagan ya anak-anak ya. Seperti bagan. Nah, kalian bisa membuat petanya. Jadi tuliskan tema utamanya, ya, tema utamanya, atau bisa juga judul yang tepat. Tema utamanya itu apa? Kalian tuliskan dulu di tengah seperti ini. Ya, kalau sudah, baru kalian membuat bagan-bagan yang tadi dihasilkan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat. Nah, bagan ini jangan lupa kalian memberikan garis ya, garis panah. Sehingga dari peta pikiran ini kita bisa tahu bahwa Dayu memelihara ikan mas koki di akuarium. Ya, Dayu memelihara ikan mas koki di akuarium, kemudian dan memberi makan ikan mas kokinya setiap hari dan membersihkan akuariumnya seminggu sekali. Kemudian Dayu juga suka memperhatikan ikan mas koki ketika ikan mas koki itu membuka dan menutup mulutnya. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi peta pikiran ini membuat kita lebih mudah untuk mengetahui informasi apa yang ada pada teks yang kita baca ini, tetapi tentunya secara ringkas, secara singkat, seperti itu. Nah, anak-anak, Bu Guru harapkan kalian memahami materi yang sudah Bu Guru berikan, dan Bu Guru ucapkan terima kasih, dan nanti silakan menunggu tugas yang akan Bu Guru berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.